Ada kalian nih. Halo teman-teman, selamat welcome to Exobeto TV teman-teman. Kali ini kita lagi berkunjung ke salah satu sahabat saya yang ada di Denpasar. Beliau ini main beberapa hewan yang unik-unik dan kebetulan beliau kemarin dapat Grand Champion di kontes yang baru diadakan di Bali teman-teman. Penasaran? Tonton videonya sampai habis, ikuti terus channel Exobeto TV, jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi karena supaya kalian tahu video-video terupdate dari kita. Enjoy! Yoi teman-teman, jadi kali ini kita lagi berkunjung di rumah teman saya, teman lama saya di dunia hewan. Jadi beliau ini dulunya kita ketemu waktu ini main Bearded Dragon ya coy. Main Bearded Dragon. Jadi beliau juga dulu sempat apa? Nyari Super Worm. Ya, nyari ular Jerman teman-teman untuk pakannya si Bearded Dragon sendiri. Jadi sebelumnya perkenalkan diri dulu cuy. Baik teman-teman, kalau anak reptil udah tahu semua sih. Dia siapa? Sombong amat. Coba kenalin dulu cuy. Halo, nama saya Mendra. Ya, udah main reptil lumayan lah. Sejak 5 tahunan pokoknya. Udah tahun berapa cuy? Lumayan berapa ya? Udah lama sih sebenarnya, udah lama sih 2007-an sebenarnya. 2007 sebenarnya. 2007. Awalnya sih ini Iguana. Oke, lumayan lama. Lumayan lama. Tapi kalau yang fokusnya sih ya 5 tahunan lah. Oke, jadi beliau ini juga ini teman-teman, beliau ini udah membudidayakan teman-teman untuk beberapa kelas reptil gitu. Yang sudah sempat beliau budidayakan itu diantaranya ada Bearded Dragon ya cuy ya? Iya, Bearded Dragon. Ada Bearded Dragon, ini di belakang banyak nih cakep-cakep ya, serius. Pedas-pedas. Jadi tujuan kita datang ke sini juga selain kita silaturahmi, kita juga mau sharing-sharing karena kan setiap kiper itu mempunyai cara untuk memelihara dengan mungkin caranya berbeda gitu loh. Spesialisnya misalkan yang aku dengan caraku yang gini, kamu dengan caramu seperti ini gitu kan. Nah, kita mau sharing nih teman-teman. Kebetulan, nah ini keren nih teman-teman, ini prestasi luar biasa. Beliau ini kemarin kontes dan dapat Grand Champion men. Serius. Jadi beliau dapat Grand Champion teman-teman. Jadi kita mau sharing nih karena yang udah kita lihat di waktu ini di kelas kura-kura ya bro ya? Ya, tortoise ya, di tortoise kura darat teman-teman. Dan itu kalau kita lihat dari kura daratnya itu benar-benar bersih terus merah karena waktu ini masuk di cherry head ya cuy ya? Cherry head. Mungkin teman-teman di kamera kelihatan ini ada di depan kita nih Grand Championnya. Ini suatu kehormatan kita bisa nge-shoot si Grand Champion men. Ini jarang-jarang cuy, keren. Terus gini men, kita coba telah dari awal dulu nih. Kalau sebenarnya kamu nih awalnya memang fokusnya di kadal atau di kura darat? Sebenarnya sih kadal dulu. Di kadal. Awalnya kadal, iguana. Situ Bearded Dragon itu aja. Bearded Dragon. Berarti kalau fase di reptil untuk yang jenis kadal-kadalan tuh di iguana dan Bearded Dragon. Oke, untuk torto berarti masuk baru berarti. Baru sebenarnya. Dan ini semua dikit dari baby nih. Dari baby semua, dari rata-rata 5,5 sama 6 sentian pokoknya. Nah, keren. Dan itu kalau nanti kita kasih lihat footage-nya teman-teman, semuanya bersih serius. Jadi jarang banget gini teman-teman, orang-orang yang keep hewan itu biasanya mau nge-keep dari baby bener-bener babyan gitu. Karena ya itu tadi selain itu rentan mati juga ya mungkin orang pasti nyarinya yang long lifespan-nya itu lebih aman lah kita cari ya biasanya size agak gedean gitu. Cuman biasanya orang-orang yang berani ngambil di size baby itu memang dia pasti sudah berkomitmen merawat bener-bener sampai jumbo totalitas lah aku bilang. Dan itu jarang-jarang seperti itu cuy. Jadi ini keren banget, ini bersih semua di sini teman-teman. Kalau teman-teman mau cek di sini nanti di sini ada kita lihat footage-nya, ada sulcata, ada cherry head marble dan normal pun juga ada itu. Nah, kalau khususnya untuk yang Grand Champion nih cuy. Ini perawatannya lebih istimewa dari yang lain atau sama? Sama aja sih sebenarnya, outdoor semua sebenarnya. Outdoor semua, main outdoor aja berarti. Semua, iya. Berarti nggak dispesialkan untuk ini di kandang dalam? Nggak ada. Malah nggak ada semuanya outdoor ya. Outdoor. Terus kalau pernah nggak kamu mengalami fase di mana itu tortomu itu sakit? Oh pernah. Waktu outdoor? Outdoor pernah. Yang sulcata sih. Sulcatanya. Infonya sih pernah ke vet. Buat ke vet, katanya sih cacingan katanya. Oke. Saya coba sana lumayan lah, kasih obat.
Sama juga itu saya kasih kalsium plus juga. Oke, kalsium plus. Juga. Ya udah sebulan 2 bulan ambil sembuh juga. Sembuh. Ya. Nah, dan kita bahas masalah cacingan nih teman-teman. Kalau cacingan yang udah kamu lihat live, itu ciri-cirinya kayak gimana? Oh, kemarin cuman itu aja sih, cuman berair aja gitu ya. Pupnya, kotorannya agak encer gitu. Kadang bening, kadang nggak ada ini. Fase makannya gimana maksudnya? Kurang. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi khususnya untuk kura-kura itu kebanyakan biasanya itu sering terjadi biasanya di pets yang dia dirawat outdoor. Itu paling sering kejadian. Entah dia makan apa, itu paling sering. Kalau misalkan dia indoor biasanya agak lebih sedikit terjaga lah gitu. Tapi tidak memungkiri juga kalau kita ngasih makanan yang salah dia bisa cacingan gitu teman-teman. Dan cacingan itu tadi dan disampaikan sama beliau itu ciri-cirinya dari kotorannya agak encer kayak gitu ya, agak encer. Terus makannya agak berkurang gitu. Tapi kalau misalkan urate dan lain-lain keluar atau enggak? Masih alhamdulillah masih. Waktu fase cacingan? Waktu cacingan. Kurang nggak ya? Kurang. Lebih seringin itu cair gitu aja ya men ya. Oke. Dan akhirnya dikasih obat, alhamdulillah udah sembuh. Ya. Jadi teman-teman yang mau pelihara khususnya kura darat, itu adalah salah satu penyakit yang pasti sering kejadian kalau teman-teman outdoor kayak gitu. Jadi mungkin dia entah makan apa di sekitarnya, soalnya kan kita juga nggak bisa mantau 100% bahwa kita bilang ini steril kan gitu kan, apalagi di outdoor kayak gitu sih. Terus sakit apa aja lagi men? Kalau yang outdoor kamu pernah alamin? Nah, itu aja sih, jangan sampai yang lain dah. Jangan sampai itu ribet. Berarti modelnya kayak bladder stone dan lain-lain belum pernah ya? Alhamdulillah masih aman. Oke, keren. Soalnya gini teman-teman, di beberapa kejadian khususnya di kura darat itu yang paling sering terjadi itu adalah bladder stone sebenarnya atau BS kita bilang itu adalah pembekuan kalsium kayak gitu. Biasanya itu dari purin mereka yang terlalu berlebihan, zat purin gitu teman-teman. Dan biasanya kalau kita yang maksudnya yang benar ya, harusnya setiap 6 bulan sekali itu sebenarnya kita kalau bisa itu melakukan ronsen. Ronsen di vet lah ya, di vet. Terus ngecek bahwa apakah ada bladder stone atau enggak. Karena kalau misalkan ngeluarin bladder stone yang lumayan besar tuh ini kan dipecah. Ini plastron. Plastron itu dipecah men. Gitu, dipecah, dibedah gitu. Ya itu kan lumayan kasihan dan membekas gitu loh maksudnya. Kalau bisa sih jangan. Dan ada beberapa treatment juga untuk menghilangkan dari bladder stone itu, maksudnya ngeluarin sedikit-sedikit, mungkin dari pakan kayak gitu sih bisa dibantu juga. Mungkin kalian bisa kasih semangka, bisa kasih pepaya gitu. Tapi itu hanya kejadian pas mereka sakit aja gitu aja sih. Itu kalau misalkan untuk di tortoise. Berarti nggak ada kasus lain ya, syukurnya. Jangan sampai. Biaya lagi soalnya lumayan. Terus ini keunggulan dari kita boleh ambil ya? Iya. Jadi ini teman-teman, ini yang sempat juara kemarin Grand Champion. Ini keunikannya di mana men? Karena kan di sini aku ambil ya. Di sini ada 2 cherry head nih. Nah, di sini perbedaannya apa men? Kalau yang kemarin bisa juara? Ya sini lebih merah sih, lebih merah semuanya. Dari kepala ya? Kakinya. Terusnya marble lebih kelihatan. Marble lebih kelihatan. Agak dom dikit sih, sebenarnya agak bulat dikit. Oke, iya sih agak bulat ini. Daripada itu kan manjang. Manjang. Biasanya kalau cherry head kan manjang memang. Iya kan? Ini agak lebih bulat. Iya, cakep sih. Jadi keunikannya itu ini lebih merah teman-teman, lebih merah, lebih bulat. Dan perlu diketahui juga teman-teman, kalau untuk kelas cherry head terus yellowfoot itu dia besarnya memanjang. Dia besarnya manjang, lucu besarnya manjang. Kalau tahu anjing yang panjang bodinya kayak gitulah modelnya. Jadi kalau sulcata itu biasanya dia panjang melebar imbang gitu kan. Kalau dia ini memanjang. Tapi unik teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka punya jenis kura-kura yang terlalu besar size-nya, cherry head rekomend. Oke. Cherry head rekomend teman-teman untuk dipelihara kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman ada lahan besar, teman-teman bisa pelihara sulcata. Karena sulcata juga size-nya lumayan ya cuy. Udah hampir 1 meter lah panjangnya. Kayak gitu teman-teman. Terus pakan sehari-hari apa Ci?
poinnya masa sayuran juga, sayur hijau, sawi kan. Sama kadang-kadang itu kalau ada ini lebih apa udang-udangan juga. Udang kadang-kadang udang, kadang cacing juga. Cacing apa nih? Cacing tanah? Cacing tanah kadang-kadang sama pelet. Nah ini, jadi beberapa teman-teman yang mungkin belum mengetahui ya. Jadi ada beberapa kura darat itu yang dia itu apa ya? Ada yang juga disebut kanibal. Wow. Kanibal. Biasanya ada beberapa jenis kura darat, diantaranya kayak cherry head, yellowfoot. Kayak mungkin teman-teman pernah dengar kata forsteni. Forsteni itu juga sama. Biasanya itu di kelas-kelas kura darat yang dia ada semi ke air gitu. Nggak pure kering kayak sulcata, aldabra gitu ya. Jadi mereka itu bisa makan daging juga gitu. Dan mereka memerlukan itu ya kan, dia memerlukan protein itu gitu loh. Cacing tanah. Kamu biasa ngasih cacing tanah satu gini berapa biji? Berapa ekor? Nggak tentu sih. Kadang-kadang itu juga kadang-kadang itu sebulan sekali juga kadang berapa. Jarang. Memang maksudnya memang tidak dibolehkan untuk banyak atau kamu memang ya udah aku ngasih sebulan sekali gitu. Emang saya sendiri aja nih kalau dari saya sendiri ya. Berarti dari owner sendiri. Ya. Tapi memang terbukti sih ini cakep banget sih cuy. Maksudnya marble-nya nih kayak api men. Wih keren nih. Keren banget. Terus apa namanya udang nih, aku pertanyaan udang. Biasanya kalau udang tuh dia jatuhnya setiap hari apa gimana? Sama juga sebulan sekali. Oh sama sebulan sekali. Udang apa nih? Sungai? Udang apapun itu? Apapun tapi yang biasa kan nih ini yang laut ya. Oh yang laut. Ya. Yang laut. Ya kalau ada sisa masakan kan ada beberapa disisihin dikit kasih gitu. Eksklusif. Tapi memang luar biasa sih. Jadi kamu apa ya, maksudnya kalian itu kalau misalkan mau membuat sesuatu yang keren, maksudnya yang bagus, apalagi mau ngikutin beliau nih, Grand Champion sombong amat. Jadi kalian harus keluarin effort yang lebih besar, bener ya cuy ya. Jadi ya nggak sekedar ngasih makan aja kayak gitu. Jadi harus dipikirkan, misalkan kalau di kura darat, misalkan ini coba ya koreksi aku kalau salah ya. Misalkan terlalu banyak protein juga bisa bikin piramidin kayak gitu. Nah itu harus kita pikirkan nih asupan gizinya. Jadi protein harus dapat, terus kandungan ini harus dapat, A, B, C sampai Z harus dapat. Contohnya kayak gitu sih tuh. Terus sama sulcata juga pakannya, kalau sulcata beda. Beda dia kemarin itu aja pelet sama itu sayur hijau ya, sawi kayak gitu. Jadi kalau di sulcata dia lebih ini ya, maksudnya nggak dia ya itu tadi yang tak bilang dia bukan masuk ke jenis karnivor juga. Iya kan? Kayak gitu. Ini keren sih cuy, serius. Terus gimana cuy rasanya cuy, Grand Champion kemarin? Nggak nyangka juga. Wah, keren. Lumayan baru tahun kemarin. Pialanya cuy. Ajib banget, dia juga menang di Dewata Reptil Contest, teman-teman. Jadi Dewata Reptil Contest itu acara besar bergengsinya Bali untuk acara reptil. Itu nasional dan tuan rumahnya Bali ya men ya. Semoga di tahun ini ada lagi ya. Semua tahun ini ada lagi. Poinnya Bali normal dulu lah. Semoga berkumpul semua para pecinta hewan yang ada di Indonesia lagi gitu. Itu keren sih. Jadi ini kalau kita lihat nih ada Dewata Reptil Contest, terus yang acara kemarin Grand Champion cuy, aduh. Ini kehormatan kita bisa meliput ini kura-kura langsung sama owner ya. Gitu. Oh ya teman-teman, beliau ini juga punya YouTube. Coba bro, bisa disebutin nama YouTube-nya? Oh boleh. Boleh, nggak apa-apa. Langsung, sikat. Ya kalau mau ini kunjungin mampir di YouTube-ku nama ini saya Mendra WS ya, Mendra WS gitu. Mendra WS kayak gitu. Nanti kalian di sana juga beliau suka ini apa namanya review. Ya. Mungkin teman-teman ada yang penasaran barang ini, barang itu, sebelum teman-teman beli bisa lihat dulu di YouTube-nya beliau. Dan juga di sana juga beliau juga apa namanya ada beberapa casit untuk hewan juga sih ya. Untuk beberapa pakan yang baik seperti apa. Jadi teman-teman bisa mampirlah ke channel beliau. Jangan lupa subscribe pokoknya, share lah ya. Pokoknya YouTuber Bali kita yang dari bawah nih harus up lah pokoknya ya, dengan di jalur yang positif ya, kayak gitu. Kita saling bantu teman-teman kayak gitu. Ya, pokoknya tetap mampir lah di channelnya Bro Mendra. Dan ini lagi bro, untuk iguana sendiri udah pernah produksi? Oh belum pernah, cuman keluar aja teman nggak berhasil aja. Oh sempat berarti ya sempat teman nggak berhasil. Jadi ini teman-teman maksudnya untuk kandang ideal untuk ngebreed kadal-kadal yang panjang atau besar itu minim seperti ini kayak gitu. Ini udah bagus banget.
jangan terlalu kecil juga, nanti malah kasihan di reptilnya stres kan gitu, atau buang telur atau gimana gitu sih. Kalau bearded dragon sendiri, dirimu ada bearded dragon apa aja nih jenisnya mobnya? Yang di sini mobnya sih normal sih, ada normal tapi bawa head semua sih, bawa head apa? Hypo sama leatherback gitu. Hypo leatherback. Nah, Gitu. Belum ada arah main ke zero? Aduh, Wah, lumayan. wah, itu aku pun juga pingin kayak gitu, pingin punya, cuman ya costnya gila, harganya tidak murah. Itu emang impian semua pemain bearded dragon ya, untuk Zero sama Wish Blitz ya, Wish Blitz yang abu-abu itu teman-teman. Itu teman-teman. Jadi teman-teman nanti Bro Mendra ini juga terkadang juga menjual hasil budidayanya teman-teman, contohnya di reptil seperti bearded dragon, dan saya jamin kualitasnya cakep. Karena narasumber yang ada di channel Exopeto TV itu bukan orang yang sembarangan teman-teman. Kita kesini itu memang orang-orang yang memang sudah benar-benar menekuni bidangnya, paham dengan apa yang dia mainkan seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung nanti pantengin di Instagramnya, kita cantumin di bawah. Nah teman-teman bisa pantengin, teman-teman langsung tanya ke sana. Biasa kirim-kirim nggak? Apa ya? Sampai ke Jawa? Oh belum sih, belum. Nah nanti semoga ada, semoga rezeki ada banyak ya. Yang di luar Bali teman-teman bisa langsung nanti biar Bro Mendra nanti yang langsung proses itu gitu. Semoga lancar lah Bro ya, tetap lancar. Teman-teman langsung tanya harga atau tanya capsit apa langsung sama Bro Mendra gitu ya. Terus ini sih untuk kalau perawatan beberapa reptil yang ada di sini, ini perawatannya ini biasanya pertanyaan ini paling sering kejadian di orang-orang yang baru main, gitu. Bro, kalau misalkan ini kita tinggal ke kampung berapa hari aman nggak? Nah, coba kamu kasih tahu aku ini kan ada 3 jenis nih, bearded dragon, iguana, sama tortoise. Dari 3 hewan ini yang paling aman ditinggal lama yang mana? Oh, tinggal lama apa sih? Torto sih. Dia tahan berapa lama sama Tachi? Yang pernah kamu alamin nih? Alamin kemarin sih itu 4 semingguan sih. Semingguan? Kemarin Cuman air sedia? ada. Oh air sedia, cuma pakannya yang ini air sedia. Tapi dia nggak berusukan. Wow, wadah. Apa? Iya pasti. Waduh. Udah ada. Jadi pupnya di mana? Biasanya udah rusuh teman-teman. Terus taruh makanan, wah pada ngejar. Kalau bearded dragon sendiri dia yang pernah kamu alamin dia bisa ditinggal berapa lama? Ada sih 3 hari. 3 harian. Ditinggal berapa lama? Ya? 3 harian. Oh 3 harian. Oh 3 harian. Oke, berarti intinya aman lah ya, maksudnya masih bisa, tapi kalau lebih dari 5 hari nggak worth it lah ya. Sama sih kayak kalau iguana sih, kalau bisa jangan sampai nggak dikasih makan 3 hari lah cuy. 2 hari aja udah lemes gitu loh. Kayak gitu. Jadi intinya ini hewan-hewan yang ada di sini worth it untuk dipelihara, aman untuk dipelihara tuh semua kalangan lah ya, dan perawatannya juga tidak terlalu susah. Karena yang di sini juga dia makan sayur juga, makan sayur, torto sayur, iguana sayur, kayak gitu. Sekalian nyambi. Nah sekalian nyambi gitu. Dirimu pernah gini nggak sih? Maksudnya kesulitan nggak sih ngerawat mereka ini? Ini kadang-kadang kan masih kerja sih ya, capek kadang. Oh waktu berarti ya, waktu aja. Kalau misalkan cari pakan nggak pernah kesulitan? Wah, pakan sih enggak sih. Kesulitan. Ada opsi-opsinya kan banyak. Iya benar sih. Kalau vitamin gimana? Oh vitamin kasih dari itu aja sih alaminya. Tapi juga. kalau ada kalsium ada pakai ini juga sih, pakai produk juga. Dari produk luar ya, kita nggak usah sebut. Ya semua anak reptil pasti tahu produk itu. Tapi kamu pernah nggak maksudnya kalau kalsium pakai yang alami? Pakai sotong pernah. Sotong, oke. Atau ini maksudnya telur? Itu pernah pakai? Ada efeknya nggak? Nggak tahu sih, baru nyoba-nyoba aja sih, belum ada ini sih, nyoba aja sih. Dengar aja sih itu coba ya. Tapi pernah ngasih ke mana? Ini ke tortonya. Oke, tapi maksudnya dari kotoran nggak ada perubahan atau apa? Nggak ada sih. Aman lah ya, uratnya tetap keluar. Jadi gitu teman-teman, waktu ini sempat kayaknya kita waktu syuting bearded dragon, Bro Roma nih pasti nonton nih, dia juga penasaran nih siapa yang pernah make kulit telur, cangkang telur, karena kan cangkang telur kan terbuat dari kalsium juga, dia penasaran. Akhirnya nih sekarang di Bro, jadi Bro Mendra ini pernah pakai seperti itu dan tidak ada
efek samping yang berlebihan lah ya. Uratnya tetap keluar, pup juga lancar-lancar aja, makan juga tetap lancar, nggak ada masalah lah ya, aman tuh cuy. Jadi terjawab nih untuk teman-teman juga yang baru-baru, maksudnya baru mau keep reptilnya, misalkan pingin ngasih kalsium, kalian kalau pakai produk luar ya udah silakan gitu. Tapi kalau sebisa mungkin sih pakai yang alami. Apapun yang alami di alam kan lebih baik. Kayak sotong kan alami. Sotong bukan jambu. Ini saya bilang lagi, sotong bukan jambu. Sotong ini cumi yang besar loh. Tulangnya. Itu sama cangkang telur. Itu bisa dipakai. Cangkang telurnya tuh telur gimana maksudnya? Telur ayam potong kah atau semua jenis telur ayam bisa? Kurang tahu sih, saya baru nyoba itu ya, baru nyoba yang itu aja sih untuk ayam aja. Ayam potong yang biasa yang biasa juga. Coklat-coklat ya. Oke. Ayam petelur ya. Ayam petelur. Nah teman-teman mungkin bisa, sebenarnya kalau semua cangkang telur itu tidak ada racun sih kalau menurutku lah ya. Yang atau teman-teman kalau ada apa namanya, ada ilmu yang lebih tahu bisa komen di bawah. Sebenarnya kalau cangkang telur apapun nggak mungkin ada racun. Kalau ada racun menurut saya si ini udah meninggal, udah mati gitu. Ini dirimu ada mau nambah lagi nggak kira-kira? Pets? Pinginnya sih, tapi gara-gara pandemi udah. Aduh, ini kayaknya nih surprise nih fansnya nih. Datang di kontes juara 1. Waduh. Mau main di mana? Di kadal lagi? Hah? Main di kadal apa di kura lagi? Main kurang. Main di kura-kura. Berarti ada lah ini yang untuk ngeternain ya mereka. Ya kita doain. Semoga kita lihat tunggu tetasan dari Mendra WS. Oke, nanti pantengin terus YouTube-nya nih. Tiba-tiba ada jackpot nih, kalian yang udah nonton pertama dapat, hubungin Boket yang ini ya, dapet yang cakep. Jangan sampai nggak nonton, pokoknya pantengin terus lah channelnya beliau ya teman-teman. Ada yang mau penasaran apa yang mau ditanya dari hewan-hewan? Apa ya? Siapa tahu kamu penasaran, Jordan. Ini tumben nih cuy. Ini kameramen semua, tim semua kumpul semua nih. Si Jordan udah sembuh, dia sudah bisa tim lagi. Rame, Ya, rame. sudah bisa hit lagi Jordan. Nah, jadi udah pada kumpul lagi, kita udah bisa kumpul lagi. Kemarin sempat sedih sendiri karena Joe juga sakit, terus kebetulan ada kesibukan dari Yogi juga. Alhamdulillah sekarang bisa kumpul lagi. Nah sekarang aku tanya nih satu dari kalian, apa yang kalian penasaran dari sini? Kalau aku sih udah ya, waktu yang kemarin tuh terbayarkan. Udah, kamu udah nanya waktu ini kan? Jordan ya belum? Gimana Jo? Wah, saya Pak, cuma ada sewanya udah seneng. Aiyo. Aduh, emang susah sama bapak satu ini. Jadi gitu sih teman-teman. Mungkin dari, nah ini cuy, apa namanya? Biasanya kalau Bearded Dragon seperti ini, dia suka nyenggol kaca kayak gini. Pernah kasus rabing nggak? Gimana? Nah ini nih, kayak gini nih. Pernah kasus rabing nggak? Rabing. Luka di mulut. Rabing. Oh, kadang-kadang pernah, tapi Pernah? kan pernah kadang cuman ini aja sih, tapi enggak sih kan kadang kaca kan. Iya. Ya, mungkin kawat atau besi mungkin ya. Tapi kan maksudnya untuk kegesek itu ada gitu loh. iya. Jadi mungkin agak hitam Ya, atau kayak apa. gitu. Gitu. Tapi nggak pernah parah ya. Nggak parah. Nggak Nggak parah. Aman sih. Nah terus, ini dah sekalian dah, maksudnya kalau di Bearded Dragon sendiri, dirimu biasanya pakai substrat atau koran atau memang pakai pellet wood? Ini pakai wood pellet wood lah, itulah pokoknya. Jadi di sini ada kayak apa, kayu yang sudah dijadiin pellet, jadi kayak tutup di press gitu. Nah itu lebih suka pakai itu apa pakai koran ini? Kayak ini aja biar gampang, biar jadi pupuk juga sekalian kan. Oh dijadiin pupuk juga? Kita kayak gitu sebar di itu tanamannya. Oke. Kayak gitu lah. Oke. Soalnya kan pernah kasus, soalnya kan ini kan apa ya, maksudnya dirimu kan biasanya kalau ganti berapa kali kalau pakai wood pellets? Oh, udah ini sekali, udah sekali sih. Udah kayak tipis kayak gini sekali baru ini. Tapi nggak pernah ada kasus jamuran atau apa? Udah sih. Aman ya? Aman ya. Berarti beli karung nggak mau alasan? Ya juga sih 5 kiloan aja sih, 5 kilo gitu aja. Lumayan. Ya itu teman-teman, jadi sedikit ada ilmu tambahan lagi nih untuk substrat. Teman-teman juga tidak melulu hanya pakai koran aja atau mungkin pakai forest bark. Ada namanya juga wood pellet kayak gitu. Itu bisa dipakai wood pellet kayak gitu.
Cuman ya tetap diganti lah ya, apapun alas sih tetap diganti. So. Beda Dragon ada di sini. Ada satu juga yang sering juara. Iya kan? Wah, itu dari kecil tuh aku tahu itu Beda Dragon men sampai segede sekarang. Oh, udah setapak tangan tuh. Jantan betina cuy. Betina. Mother of Dragon. Mother of Dragon itu yang nyeta cuan. Itu yang nyeta kualitas teman-teman. Super red atau ini? Jadinya orange sih sekarang, atau dulu bilang super red sih, tapi jadi keren. Mother of Dragon teman-teman. Wow. Jadi itu aja sih teman-teman. Jadi kita singkat aja. Kita di sini berkunjung silaturahmi supaya apa? Tetaplah kita per dunia hewan ini tetap jalan, kita jangan sampai ada renggang lah atau gimana, maksudnya kita nggak pernah main atau apa, kita tetap sharing lah teman-teman. Pokoknya itu sih teman-teman, kalau ada pertanyaan tentang hewan-hewan yang ada di sini, teman-teman bisa langsung chat ke Instagramnya si Bro Mendra. Jangan lupa juga subscribe channelnya Bro Mendra di Mendra WS. Pantengin terus pokoknya kalau mau lau nih kualitas Beda Dragon di sana. Jangan sampai ketinggalan. Kadang dia nggak posting cuy, tapi postingnya di YouTube. Nah kalau kalian telat, udah nggak dapet. Ya pokoknya nanti langsung tanya-tanya sama Bro Mendra. Nanti kita juga mau aja. Oh ya, ada satu hewan juga yang ada di dalam akuarium di sini teman-teman. Itu nanti kita mau liput apa isinya. Airnya butek, tapi kita lihat air isinya kayak apa nanti ya. Ntar kita shoot lah. Oke. Sekian dari Exobeto TV teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan apapun itu seputar hewan, kalian bisa chat di Instagram kita di @exobeto. Kalau yang ada di sini saya ulangi lagi, bisa langsung chat di Instagramnya Bro Mendra. Nanti kita cantumin juga. Jangan lupa subscribe channel beliau dan jangan lupa subscribe, komen, like dan share video ini dan video-video lain dari Exobeto TV, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi teman-teman. Oke, thank you very much. Terima kasih sudah terima kita di sini. Ya, sama-sama. Ya, jangan kapok-kapok lah ya. Ntar kita collab lagi. Kita tunggu nanti baby Dragon dari Mother of Dragon, baby dari Sulcata, Cherry Head, dan baby dari Iguana. Nanti kita mungkin bisa ketemu dan untuk collab lagi. Oke, thank you ya cuy ya. Sukses kita. Oke, sampai sekian. Selamat sore. Bye. Jadi sekarang kita mau, tadi kita sempat bilang tuh ada salah satu hewan lagi nih yang di dalam akuarium dengan air butek. Kita mau cek ini si hewannya apa sebenarnya? Apakah ada ikan yang cakep-cakep atau hewan lain nih teman-teman? Kita bareng Bro Mendra. Coba sini cuy. Nih aku takut di apa-apain nih kan. Coba kita lihat nih isinya apa nih cuy? Ini sih ini CST. CST common snapping turtle. Ya. Jadi kura-kura predator ya cuy ya. Predator. Oh gila nih cuy. Apa bedanya sama AST? Ini si Yogi nanya nih, kalau AST itu dia alligator snapping turtle. Kalau CST bisa memanjangkan kepala. Ya. Kalau AST dia nggak bisa. Ya. Itu perbedaan paling signifikan, sama di karapasnya. Ya. Kalau AST atau alligator snapping turtle itu dia lebih kayak buaya, men. Ya. Dia apa? Karapasnya naik ya, cuy. Ya, Karapasnya naik. Kayak buaya lah pokoknya. Ya. Kalau CST dia lebih kayak semut. Ya. Nah, semut. Ini yang normal atau apa? Normal. Normal aja udah ganteng loh. Coba cuy. Sini. Dekat. Mbaknya. Weh, tunggu dulu. Wah, ini biasanya bakal piar kemana-mana nih. Jarang dibersihin tuh. Coba. Gede banget kan? Iya, lumayan. Wih. Udah putek sebenarnya segini tuh. Ini udah lulusan bersihin. Ini bisa balik kali ya? Hah? Mirip-mirip Nggak kayak bisa. AST ya? Iya, gitu. Kalau AST dia tuh sininya lebih tinggi ya men ya. Iya. Kalau CST dia lebih apa? Lebih flat. Wah, lumayan. Lebih flat. Digigit? Enggak sih. Dicakar? Cakar aja. Nah, kukunya dia nih juga lumayan ya men ya. Ya. Kukunya CST juga tebal gitu. Bisa diambil lagi sekali nggak cuy? Kalau nggak ngerepotin. Nih coy. Size berapa nih bro? Kurang ukur ya, kurang lebih apa ya? 30 ada kayak. Ada 30 cm? Ada kayak. Ini karnivora juga ya? Sama kayak AST ya? Ini karnivore cuy. Dia karnivore. Bisa agak kesini nggak men? Dia lompat nggak sih? Iya. Wow,
Waduh. Lumayan nih soalnya agresif. Iya. Jadi karakter mereka tuh memang seperti ini, teman-teman. Coba Jo, sini dikit Jo. Coba kamu shoot ini kepala itu. Wow. Dari atas. Tuh kelihatan nggak sih kepalanya dia mangap. Nih. Wow. Awas cuy. Tuh teman-teman. Tuh. Oh kayak gitu. Jadi biasanya ini memang disukai sama pecinta-pecinta predator ya cuy ya. Pecinta-pecinta predator. Biasanya mainnya kalau nggak CST, AST sebenarnya ada lagi FST. Florida Snapping Turtle. Mirip ini sih. Mirip ini ya cuy ya, mirip ini. Cuman palanya lebih gede ya? Iya sama ada apanya tuh ya? Oke. Batik. Cakep. Jadi ini makannya gimana cuy? Apa? Biasanya makan apa dia? Makannya ya kadang-kadang kasih apa? Bibit lele. Oh, anak lele. Anak lele itu sama kadang komet. Apa? Komet. Ikan komet. Bisa di pasar burung atau di pasar ikan ada ya? Terus kadang-kadang tapi kalau setiap hari sih pelet juga sih, pelet koi tak kasih. Pelet koi. Oke. Sama kalau misalnya ini ada temu tikus-tikus liar tak kasihin aja langsung. Itu kriak tuh kayak itu suaranya men. Ini sekali makan berapa kali cuy? Seminggu? Seminggu sekali apa? Kalau pelet sih tiap hari ya Mbak. Pelet tiap hari. Tapi kalau yang kayak gitu ya, seminggu sekali apa? Seminggu sekali kan. Keren cuy. Ini size besarnya berapa sentimeter? Kurang tahu ya kalau ini ya. Kurang tahu sih kalau ini. Kayak bisa lumayan sih, besar juga. Lumayan besar. Kalau aligator segini coy. Gede banget kalau aligator. Dulu aku pernah megang aligator snapping punya temanku itu pas size segini. Itu udah cakep kali. Itu aja jalan udah ngeri, mulutnya gini terus. Iya. Cuman dia nggak bisa manjangin leher. Nah, itu bedanya mungkin sifatnya kan. Kalau AS itu kan tunggu makanan dia. Tunggu makannya sebenarnya di kalau AS kan ada kayak lidahnya itu nya. Kayak ulatnya tuh dan mancing makanan. Kalau ini nguber makanan. Makanya itu sniper. Ada yang mau coba? Lebih lincah dia. Jordan lagi galau. Siapa tahu jari mau dicoba masuk. Ya kan? Jordan. Jadi gitu teman-teman. Jadi di sini unik banget hewan-hewannya. Ternyata aku nggak tahu, aku kira ini ikan. Kok butek? Biasanya kalau butek-butek gini lele, sinyal lele. Ternyata common snapping turtle. Lama dibesi. Dan snapping turtle ini kalau nggak salah banyak yang nanyain gitu. Maksudnya apa sih? Apa namanya? Liput dong. Waktu ini ada beberapa temen sempat yang nonton kita di YouTube juga. Coba liput dong snapping turtle. Jadi mereka tuh sering nonton katanya kayak nonton video-video dokumenter kura-kura makan daging. Ya jadi ini teman salah satu kura-kura pemakan daging. Common snapping turtle atau orang biasa sebutnya CST. Gitu. Boleh nanti Pak dijadiin konten siapa tahu untuk membandingkan AST sama CST. Betul. Nanti kita mungkin bisa akan liput AST yang jumbo-jumbo. Nanti kita coba koordinasikan terlebih dahulu. Mungkin sih. Jadi biar teman-teman bisa paham perbedaan antara AST dan CST seperti apa. Kadang CST pun dibilang AST pun dibilang CST kalau yang belum paham. Iya. Pokoknya intinya makan daging aja, mangap, udah pasti itu gitu. Buaya gitu. Modelnya kayak gitu. Ini air nggak diganti cuy. Iya nih ntar ganti. Sempat. Wih, tapi kalau ganti air terus-terusan ngaruh nggak sih ke apa? Lifespan-nya dia? Ke hidupnya dia? Enggak juga sih dia. Kan dia apa? Kalau di alamnya sih memang ini butek memang rawa dia kan. Malah sampai lumutan ya cuy. Memang kalau di sana maksudnya gitu. Ibaratnya kalau di sungai, kalau di sini kita bahayanya sama buaya cuy. Kalau di luar negeri sana bahaya selain buaya nih kura-kura makan daging kayak kencing gini udah kena trap. Pak gitu. Udah kalau nggak usah nikah. Mungkin Jordan putus asa, bisa dicoba masukin ke sini. Cepat gitu kan. Ini namanya apa? Sunat versi cepat. Tapi habis. Aduh, keren banget teman-teman apa kip-kipannya Bro Mendra. Jadi selain yang tadi udah kita bahas, yang kita udah closing, sekarang lanjut ke sini. Keren juga ternyata. Betina jantan? Belum tahu sih, belum seksi. Belum nggak berani ngangkat apa? Orang tadi diangkat udah gini cuy. Gila. Oke teman-teman, gitu aja. Nanti kita sampai ketemu di video selanjutnya.
tetap jangan lupa subscribe channel Mendra WS. Oke teman-teman, see you, bye.